Pernah kebayang nggak cuma karena keserempet mobil atau mungkin salah paham kecil, malah berujung jadi saudara sehidup semati? Aneh kan? Tapi ini beneran ada dalam tradisi yang namanya angkan-angkanan. Nah, di sini kita bakal bongkar bareng gimana sebuah ikatan persaudaraan yang kelihatannya tulus ternyata di masa lalu jadi strategi cerdas buat menguasai wilayah dan mengendalikan ekonomi. Oke, jadi begini alur cerita kita. Pertama, kita kenalan dulu sama keunikan tradisi ini. Terus, kita pinjam kacamata dari filsuf hebat buat ngintip apa yang ada di baliknya. Dari situ, kita lompat ke masa lalu, ngelihat gimana kesultanan make ikatan ini buat cari untung. Terus, kenapa juga rakyatnya mau-mau aja? Dan terakhir, kita cek apa jejak strategi kuno ini masih ada sampai sekarang. Oke, bagian pertama. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya, tradisi macam apa sih yang lagi kita omongin ini? Ini dia nih, pertanyaan kuncinya. Kalau zaman sekarang, kejadian kayak gini paling banter urusannya sama bengkel atau polisi, ya kan? Bukan malah jadi upacara angkat saudara. Tapi di komunitas Pali Sumatera Selatan, hal-hal inilah yang justru jadi pemicu ikatan persaudaraan super kuat yang disebut angkan-angkanan. Aneh, tapi nyata. Jadi, angkan-angkanan itu intinya tradisi angkat saudara yang diikat sumpah, ikatannya serius, nggak main-main. Tapi, yang bikin ini super menarik bukanlah bentuknya hari ini, melainkan akarnya. Ternyata, tradisi ini nyambung langsung ke strategi politik Kesultanan Palembang di masa lampau. Nah, pertanyaannya, gimana caranya tradisi persaudaraan bisa jadi alat kekuasaan? Buat ngerti ini, kita nggak bisa pakai cara pikir biasa. Kita perlu kacamata khusus. Disinilah teori dari seorang filsuf Prancis, Michel Foucault, jadi relevan banget. Intinya, Foucault tuh ngajak kita mikir kalau kekuasaan itu bukan sesuatu yang dimiliki, kayak mahkota raja gitu. Bukan, kekuasaan itu sesuatu yang terjadi di antara hubungan. Kekuasaan itu kayak jaring laba-laba tak kasat mata yang ada di mana-mana dalam setiap interaksi kita. Biar gampang, coba deh kita bandingin. Kalau cara lama, mikirnya kekuasaan itu kayak singgasana, terpusat di atas, menekan ke bawah, dan tugasnya cuma bilang jangan atau tidak. Nah, Foucault bilang, salah. Kekuasaan itu menyebar, ada dalam hubungan guru-murid, dokter-pasien, dan ya, dalam kasus kita, antara kesultanan dan rakyatnya. Dan fungsinya bukan cuma melarang, tapi justru produktif. Dia menciptakan kebiasaan, perilaku, bahkan tradisi. Dan disinilah muncul konsep kuncinya, governmentality. Gampangnya, ini bukan cara memerintah pakai palu godam, tapi lebih mirip kayak dalang. Mengatur dari belakang layar pakai berbagai macam tali, termasuk tali budaya kayak angkan-angkanan, buat mengelola masyarakat secara halus dan efektif. Ini adalah seni memerintah. Oke, kacamata Foucault udah siap. Sekarang, ayo kita time travel balik ke zaman Kesultanan Palembang dan lihat masalah besar apa yang waktu itu mereka hadapi. Coba deh, bayangin posisi Anda sebagai Sultan Palembang. Anda punya daerah pedalaman atau uluan yang luasnya minta ampun dan kaya raya sama hasil alam. Tapi, penduduknya hidup nomaden, berkelompok dalam klan-klan yang disebut jurai, dan susah banget ditaklukkan pakai perang. Terus, gimana caranya ngontrol mereka dan kekayaan alamnya? Jadi, apa solusinya? Ternyata, jawabannya brilian banget. Bukan pakai pedang, tapi pakai strategi kekuatan lunak atau soft power. Daripada memaksa, kesultanan milih buat merangkul, bahkan membentuk ulang adat lokal demi kepentingan mereka. Mereka nggak menaklukkan, tapi mereka mengelola. Oke, soft power. Tapi gimana persisnya? Gimana caranya persaudaraan bisa diubah jadi duit dan kekuasaan? Nah, ini dia mesin ekonominya, sistem tibang tukong. Penting buat dicatat, ini bukan pasar bebas ya. Ini adalah sistem wajib, di mana kesultanan yang nentuin harga dan masyarakat uluan harus ikut. Sebuah kewajiban yang dibungkus rapi dalam hubungan kekeluargaan, angkan-angkanan. Dan disinilah kelihatan betapa timpangnya sistem ini. Bayangin aja, hasil hutan dari masyarakat uluan dibeli dengan harga yang ditekan abis-abisan. Terus, kesultanan jual barang-barang kayak kain atau garam ke mereka dengan harga yang dinaikin 100-200%. Ini kan mesin penyedot kekayaan yang sempurna, yang mengalirkan sumber daya dari hulu ke pusat kekuasaan. Ikatan ini nggak cuma soal ekonomi, tapi juga dikuatin lewat ritual tahunan yang namanya milir sebah. Ini lebih dari sekedar setor upeti, ini semacam teater politik. Dengan datang ke ibu kota bawa persembahan, para pemimpin uluan secara simbolis tunduk pada kekuasaan sultan.
Nah, hadiah balasan dari Sultan jadi semacam stempel pengesahan buat status mereka di komunitasnya. Kesultanan juga pinter. Mereka nggak mau repot ngurusin semuanya sendiri. Mereka angkat jenang dari orang lokal buat ngurusin pajak. Dan yang paling jitu, mereka kasih gelar kehormatan pangeran ke pemimpin lokal. Nah, tiba-tiba gengsi dan status pemimpin lokal ini jadi terikat langsung ke Sultan. Keren kan strateginya? Tunggu dulu, kalau sistemnya seeksploitatif ini, kok orang-orang mau-mau aja ikut? Kenapa nggak pada ngelawan? Nah, jawabannya ada di sebuah kesepakatan yang ya rapuh, tapi sama-sama ada untungnya. Nah, kita harus lihat dari kacamata mereka. Buat masyarakat Uluan, hidup itu berat dan penuh bahaya. Dengan gabung sama kesultanan, mereka dapat perlindungan dari serangan kelompok lain. Mereka dapat stabilitas dan yang paling penting, hak buat menggarap tanah. Intinya, mereka menukar sebagian hasil ekonomi demi sesuatu yang lebih penting saat itu, rasa aman. Ini pilihan yang masuk akal. Sementara buat kesultananan, wah, keuntungannya jelas gede banget. Mereka dapat kekayaan, wilayah yang aman, bahkan pasukan cadangan di perbatasan tanpa harus keluar biaya perang. Jadi bisa dibilang angkan-angkanan ini adalah win-win solution yang ya sedikit berat sebelah. Kedua pihak dapat apa yang mereka butuhkan. Oke, sekarang kita tarik benang merahnya ke zaman sekarang. Kita lihat gimana strategi negara yang super terencana ini bisa berubah wujud jadi tradisi yang kita kenal hari ini. Luar biasa kan evolusinya? Sesuatu yang awalnya cuma alat politik buat ekspansi wilayah, terus disempurnakan sama kesultanan jadi sistem governmentality yang canggih, sekarang malah bertahan jadi tradisi sosial di masyarakat. Mekanisme kekuasaan negara udah meresap begitu dalam sampai jadi bagian dari budaya. Dan inilah kesimpulan dari semuanya. Angkang-angkanan itu contoh sempurna dari konsep governmentality-nya Foucault. Ini nunjukin gimana kekuasaan bekerja dengan cara paling efektif, bukan dengan menindas, tapi dengan menciptakan hubungan, norma, dan ritual yang bikin orang secara sukarela ikut dalam aturan main kekuasaan itu sendiri. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungkan. Setelah melihat gimana angkan-angkanan dibuntuk oleh politik dan ekonomi, jadi kepikiran kan, jangan-jangan banyak tradisi kita, kebiasaan sehari-hari, atau aturan sosial yang kita anggap biasa aja, ternyata punya cerita tersembunyi yang sama. Jangan-jangan itu semua berawal dari alat kekuasaan di masa lalu. Menarik buat dipikirin.